Nah, kalau masih ingat tadi, kita review. Soekarno, Bapak Insinyur Soekarno, presiden kita yang pertama, menyampaikan pidato mengenai dasar negara pada tanggal berapa? Masih ingat ya? Cluenya adalah tanggal tersebut sekarang ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Bicara soal TWK, materi kalau nggak ngomongin soal kayaknya nggak enak ya. Nah, kita akan contoh soal, dan soalnya cukup sering muncul. Nah, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila berarti sendi, asa, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting baik, yang penting gitu ya. Yang penting dan nilainya baik maksudnya gitu. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Merupakan pengertian Pancasila yang diungkapkan oleh siapa? Nah, masih ingat nggak tadi materi-materi yang tadi? Ya, betul sekali. Pancasila, ingat ya, itu ada 5 dasar. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman tentang aturan tingkah laku, merupakan pengertian Pancasila yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Yamin. Jadi kunci jawabannya adalah B. Bapak Muhammad Yamin. Oke ya, gampang ya. Soal berikutnya. Kita lihat bahas soal berikutnya. Oke. Nah, kalau masih ingat tadi, kita review. Soekarno, Bapak Insinyur Soekarno, presiden kita yang pertama, menyampaikan pidato mengenai dasar negara pada tanggal berapa? Masih ingat ya? Cluenya adalah tanggal tersebut sekarang ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Ya, betul sekali ya. Jawabannya, iya, pada sidang BPUPKI yang pertama tanggal 1 Juni 1945, Bapak Insinyur Soekarno berpidato mengemukakan gagasannya tentang 5 dasar tentang Pancasila tadi. Ya, itu kebangsaan, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Itu ada di tanggal 1 Juni, jadi jawabannya D. Yang susah-susah gampang ya ini ya. Kalau nggak pernah baca sih susah banget. Oke, lanjut soal berikutnya. Rumusan dan susunan Pancasila yang benar dan sah tercantum pada saat kapan? Nah, ini yang paling sering membuat orang bingung karena versinya banyak sekali. Jadi kita yang mana ya yang benar ya? Kan gitu ya. Kita suka yang mana yang benar nih sebenarnya? Apakah pidatonya Pak Muhammad Yamin tanggal 29 Mei karena itu yang pertama? Kemudian ada Piagam Jakarta yang sangat mirip sekali dengan Pancasila yang ada sekarang, kecuali 7 kata yang dihapus di sila yang pertama. Atau C, pidato Bung Karno tanggal 1 Juni yang hari ini ditetapkan, yang saat ini sudah ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Atau yang keempat, pada versinya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atau yang kelima nih, Mukadimah Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat. Nah, kira-kira apa nih jawabannya? Ingat ya, rumusan dan susunan Pancasila yang benar dan sah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, tepat 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, luar biasa ya. Nah, jadi 1 hari tepat setelah proklamasi, maka ditetapkanlah, disahkanlah oleh PPKI di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya itu ada
rumusan dan susunan Pancasila yang benar dan sah. Bahkan di tahun-tahun berikutnya, kurang lebih di 23 tahun berikutnya ya, 23 tahun berikutnya, itu Bapak Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 tentang, masih ingat materi yang tadi? Iya, betul sekali ya. Pernyataan Pancasila yang benar dan sah. Ada 5 ya. Pada saat itu ditetapkan sehingga tidak terjadi kebingungan lagi. Sebenarnya isi Pancasila itu yang mana sih? Maka ditetapkanlah instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Jadi jawabannya adalah D ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara pengamalan, ini ada, mohon maaf ada typo, secara subjektif. Artinya ada 5 pilihan. Yang pertama, menjalankan nilai-nilai vital secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. C. Menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi dalam sikap dan tingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan yang D. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila. Dan pilihan yang terakhir adalah E. Menjalankan nilai-nilai moral secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kita perhatikan pilihan A sampai E sangat mirip sekali. Dan inilah yang menjadi critical point dalam mengerjakan soal-soal HOTS atau Higher Order Thinking Skill ya. Dan sangat mungkin sekali kita bisa terjebak, salah memilih dan tidak mendapatkan poin 5. Yang menjadi poin penting di sini adalah kita bicara soal Pancasila dalam kondisi atau dalam perspektif subjektif atau pribadi. Maka pilihan yang paling tepat di sini adalah pilihan C. Ya, pilihan C yaitu menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa nggak kita pilih misalnya A, ya kan, atau pilih E misalnya, ya kan? Sama-sama ada kata pribadinya, betul secara subjektif, tetapi tidak bicara tentang Pancasila. Kalau A bicara dengan nilai-nilai vital, sementara E itu bicara tentang nilai-nilai moral, dan itu memang sangat subjektif. Nah, maka pilihannya itu akan merujuk pada pilihan C. Bisa juga kita tanya kenapa pilihannya nggak B. Pilihan B itu melaksanakan peraturan perundang-undangan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bersifat subjektif, ya, bahkan bersifat sangat positif dalam artian undang-undang positif yang berlaku di sebuah negara. Begitu juga dengan D. Oke, kita langsung masuk ke soal terakhir, soal nomor 5. Nah, ini untuk merefresh lagi ya, soal nomor 5 tentang kemampuan atau pengetahuan kita tentang sejarah Pancasila. Mukadimah Hukum Dasar atau yang lebih dikenal dengan Piagam Jakarta merupakan hasil dari sebuah sidang yang diselenggarakan oleh siapa? Masih ingat nggak kira-kira? Ya, betul sekali, oleh Panitia 9 ya. Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia 9 melakukan sidang dan menghasilkan Piagam Jakarta. Teman-teman masih ingat ya bedanya Piagam Jakarta dengan Pancasila yang kita hafal sekarang? Perbedaannya ada di sila pertama, ada 7 kata yang dihilangkan terkait tentang syariat Islam yang dilaksanakan oleh para pemeluk-pemeluknya. Oke, saya rasa itu aja yang bisa kami bahas hari ini. Terima kasih banyak. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa untuk mengikuti materi berikutnya ya, soal-soal berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.